Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Novianti Suteja. Saya dari kelas MN22J. Saya di sini akan mempresentasikan hasil proposal saya di matkul studi kelayakan bisnis dengan produk Michele Oil Singapura. Latar belakang di sini, Michele Oil Singapura ini mencerminkan tren kuliner yang semakin berkembang, di mana terutama dalam eksplorasi cita rasa Asia. Michele Oil ini menggabungkan elemen tradisional mie dengan sambal chili oil yang akan rasa dan aroma. Sejak beberapa tahun terakhir, minat terhadap masakan pedas dan unik semakin meningkat. Seiring dengan keberagaman budaya kuliner di Singapura, Michele Oil ini yang sering kali terinspirasi dari makanan Tiongkok telah menarik perhatian konsumen konsumen lokal dan wisatawan. Di sini identitas perusahaan tersendiri namanya ada Suteja Food yang beralamat di Kampung Kota Baru Cikampek, yang dimana nomor teleponnya 0838671496 yang emailnya yaitu sutejafood@gmail.com. Di sini visi misi perusahaan tersendiri, visinya yaitu menjadi restoran mie terkemuka di Singapura yang menyajikan hidangan mie cita rasa pedas yang otentik, memadukan tradisi kuliner Asia dengan inovasi modern, menciptakan pengalaman makan yang tak terlupakan. Di sini misinya tersendiri yang pertama yaitu menyajikan hidangan berkualitas, menawarkan mie dan hidangan pedas yang bahan-bahannya terbaik, memberikan rasa yang autentik di setiap suapannya. Yang kedua yaitu menyediakan pengalaman kuliner yang unik, menciptakan atmosfer yang nyaman dan menyenangkan bagi pelanggan, sehingga setiap kunjungan menjadi pengalaman yang memuaskan. Yang ketiga yaitu inovasi dalam rasa, terus berinovasi untuk mengembangkan varian rasa mie dan sambal yang baru sesuai dengan selera lokal dan global. Yang keempat itu komitmen terhadap kepuasan pelanggan, yang dimana memberikan pelayanan terbaik dengan sikap ramah dan profesional, memastikan setiap pelanggan merasa dihargai dan puas. Dan yang terakhir yaitu kepedulian terhadap lingkungan, yang dimana mengutamakan keberlanjutan dan memilih bahan baku yang ramah lingkungan dan mendukung praktik usaha yang bertanggung jawab. Merek perusahaannya yaitu nama mereknya Suteja Food, yang jenis usahanya itu di kuliner yang beralamat di Kampung Kota Baru, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang. Aspek legalitasnya, yang nama pemilik itu saya sendiri, Cynthia Novianti Suteja. Jenis perusahaannya kuliner, jenis produknya makanan. Di sini ada akta notarisnya nomor 125 atau 2024, yang surat izin usaha perdagangannya yaitu nomor 457 2024. Surat izin tempat usahanya nomor 323 223 233 Di sini aspek manajemennya, yang dimana pemilik, manajer operasional, yang dimana di bawahnya yaitu ada supervisor produksi dan supervisor pemasaran, yang dimana pemasaran di bawahnya itu ada sales, marketing, dan pelayan. Dan yang di bawah supervisor produksi yaitu ada operator produksi, yang dimana cara koki yang membuat bahan makanan, dan kasir dan cleaning service. Yang selanjutnya itu ada analisis potensi pasar, yang dimana Michele Oil Singapura ini beralamat di Kota Baru, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang. Lingkungan tersebut dikelilingi oleh masyarakat sekitar, pelajar, dan karyawan pabrik. Menurut website Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang, jumlah masyarakat sekitar Kelurahan Kota Baru ini berjumlah 3.885 jiwa, yang sedangkan konsumen yang berpotensi sebagai calon konsumen dari toko Michele Oil Singapura itu yaitu memiliki kelompok umur 10-45, karena Michele Oil ini sendiri tidak menggunakan sambal dan bisa dinikmati oleh anak-anak. Di sini ada calon konsumennya, yang dimana masyarakat sekitar ini
totalnya yaitu ada 740, dan pelajar ada 435, dan karyawan ada 415, dan konsumen online-nya ada 480, dan wisatawan ada 205 yang semuanya di total jadi 2275. Di sini ada analisis segmentasi pasar. Di mana di sini masyarakat sekitarnya totalnya ada 700, rata-rata perharinya 700, itu dibagi 7 hari ada 100 orang. Jumlah pelanggan potensialnya ada 70%, sama dengan 70% dikali 100 berarti 70. Jumlah pesaingnya ada 2 pesaing, sudah mengambil kisaran 30%, tersisa ada 70%. Calon pelanggan diperkirakan perusahaan dapat meraih 70%-nya, berarti jumlah pelanggan tersedia ada 70%. Calon pelanggan yang sudah dilayani ada 30% dikali 70 sama dengan 21 orang. Pelanggan yang belum terlayani ada 70% dikali 70 sama dengan 49 orang. Perkiraan jumlah pelanggan sisa yang dapat dilayani kisaran 70%, maka 70% dikali 49 sama dengan 30 orang perharinya. Jadi calon pelanggan saat ini kisaran 34 orang. Di sini ada menu mie chili oil Singapura dari Suteja Food, yang dimana harga kisarannya itu ada 50 sampai 65. Nah, dari menu ini kita ada size reguler dan jumbo yang harganya sampai 200, dan itu toppingnya bermacam-macam, ada telur, ada fishball kayak, terus ada bakso ikan juga, ada wontonnya, dan ada dumpling. Di sini pemasaran chili oil Singapura sendiri, pemasaran masa kininya yaitu promosi yang dilakukan Suteja Food untuk menggunakan media cetak seperti brosur, dan memanfaatkan media sosial seperti TikTok, Instagram, dan yang lainnya, yang agar bisa menjangkau pasar lebih luas lagi. Pemasaran masa depannya yaitu yang pertama untuk meningkatkan kualitas produk, yang kedua meningkatkan pelayanan, dan yang ketiga membuka cabang resto. Di sini ada analisis pastel yang totalnya 4,45%. Ada politik, ada ekonomi, terus ada teknologi, lingkungan, sama hukum. Jadi kesimpulan analisis pasar ini, skor tertimbang total sebesar 4,45 menunjukkan bahwa lingkungan eksternal untuk pengembangan restoran mie chili oil Singapura di Karawang cukup mendukung ya. Faktor politik, ekonomi, sosial, dan teknologi memberikan pengaruh signifikan yang mendukung, terutama dengan faktor ekonomi yang mencakup tingginya UMR dan tempat strategis dekat dengan target pasar. Selain itu, faktor lingkungan dan hukum juga memberikan dukungan. Meskipun terdapat tantangan terkait pada faktor tersebut, melalui analisis kuantitatif ini, manajemen pemasaran restoran Suteja Food ini dapat memahami peluang dan tantangan di Karawang secara lebih mendalam serta mengambil keputusan bisnis yang lebih strategis. Di sini ada aspek teknik dan teknologi tata letak, di mana yaitu ada area masuk dan ada meja, itu ada 6 meja yang terdiri dari 2 orang, 4 orang, 2 orang, dan 4 orang, dan 2 orang, dan ada 6 orang. Terus ada dapur kitchen, terus ada kasir, ada toilet, ada bar area minuman, dan gudang stok atau area. Dan di sini juga ada parkir motor dan parkir mobil. Di sini ada manajemen proyek, yang dimana kita mempersiapkan bahan baku dulu seperti peralatan dan barang lainnya untuk dipakai di resto Suteja Food ini. Dan yang kedua ada produksi, pembuatan, dan pelayanan mie chili oil, yang dimana karyawan Suteja Food akan memproduksi mie menggunakan peralatan yang sudah tersedia, dan karyawan akan siap melayani pelanggan yang akan datang. Dan yang ketiga ada mie siap untuk dikonsumsi, yang dimana pelanggan atau pelanggan yang akan datang untuk membeli produk dan mendapatkan pelayanan dari resto kami. Di sini ada aspek finansial, yang dimana ada tanah, gedung, ada etalase, lemari pendingin,
oven, kompor, freezer, alat panggang, rak penyimpanan, piring dan mangkok, gelas, mesin kasir, AC, toilet, meja makan, kursi makan, sofa, wastafel. Ada timbangan peralatan kebersihan yang dimana total harganya ada 300.380 ada sekitar 200.038.600, dan dimana total penyusunannya ada 97.510.000. Di sini ada cash flow atau cost of capital yang dimana penyusutannya investasi umur ekonomis yaitu modalnya yaitu 700 juta dibagi 5 sama dengan total penyusutannya 14 juta sehingga estimasi laporan laba rugi. Pendapatannya yaitu 700 juta 392 juta. Biaya yang keluar total biayanya yaitu 646 juta dan total penyusutannya 800 juta. Yang dimana BEP unitnya total biaya atau harga per unitnya di sini ada 660.000 dibagi 200 sama dengan 3.230 unit. Kita ngambil harga yang tertinggi yaitu yang porsi jumbo yang semua topping masuk. Jadi usaha kami mencapai BEP pada penjualan produksi ke 3.320 sehingga pada produk ke 3.000 sudah mendapatkan keuntungan atau BEP rupiah total biaya unit total dibagi total biaya unit dimana 660 juta dibagi 3.000 unit sama dengan 215,33. Dan yang selanjutnya yaitu ada cash flow selama umur ekonomis yang dimana totalnya nya yaitu 555.500 dan projectnya yaitu ada 39.500 dan ada total POP nya yaitu 25.354 juta 47.000. Dan yang selanjutnya yaitu ada analisis break even point atau BEP yang dimana total biaya harga per unitnya 646 juta dibagi 200 sama dengan 3.230 unit. Jadi usaha kami mencapai BEP pada penjualan produk ke 3.320 sehingga pada produk ke 3.000 sudah mendapatkan keuntungan atau BEP rupiahnya yaitu 646 juta dibagi 3.000 unit sama dengan 215,33.000. Yang selanjutnya yaitu ada payback period atau PP yang dimana maka dapat disimpulkan bahwa payback period dari investasi tersebut adalah 1,5 tahun. Artinya dana yang tertanam sekitar 700 juta akan dapat diperoleh kembali dalam jangka waktu 1 tahun 5 bulan. Maka usahakan usulan investasi ini untuk rencana membuka restoran kuliner. Di sini ada ARR atau average rate of return yang dimana totalnya 19,5%. Dan yang selanjutnya ada perhitungan NPV yang dimana keterangan NPV yang dapat dihasilkan positif atau baik sehingga investasi akan menguntungkan sebesar 19.330.470.000. Dan yang selanjutnya yaitu ada perhitungan IRR dan di sini 700 juta dibagi 700.900.000 yang dimana totalnya 0,886. Dan yang selanjutnya yaitu ada perhitungan IRR. Ini totalnya IRR yang 37,290 dibulatkan yaitu menjadi 37,3%,
Berdasarkan perhitungan di atas, maka batas maksimal tingkat bunga yang bisa digunakan untuk investasi tersebut pada bisnis ini 37,3%. Dan yang selanjutnya ada probabilitas indeks atau PI, yang dimana totalnya ada 332,91%, dan dimana kesimpulan hasil kajian finansialnya yang ini yang di tabel, yang dimana payback period baik, ARR baik, NPV baik, PI-nya baik, IRR-nya baik. Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa rencana untuk membuka usaha restoran kuliner Tejo Food ini karena dari keseluruhan perhitungan kelayakan proyek semuanya. Dan yang terakhir yaitu ada kesimpulan, yang dimana berdasarkan analisis potensi ini, peluang pasar dan estimasi permintaan pasar, dapat disimpulkan bahwa restoran Suteja Food ini memiliki prospek yang baik untuk berkembang di pasar kuliner dengan menyusun strategi pemasaran dan pengelolaan menu yang tepat. Restoran Suteja Food ini berpeluang memenuhi permintaan pasar dan mencapai keberlanjutan usaha dalam jangka panjang. Keberhasilan ini hanya untuk mencerminkan strategi bisnis yang tepat, tetapi juga dedikasi tim dalam menghadapi tantangan. Angka-angka ini bukan hanya sekadar statistik juga, tetapi juga cerita tentang usahanya, yang dimana inovasi dan kerja keras belajar dari keberhasilan ini dan menjadikan pijakan untuk meraih pencapaian lebih besar di masa depan nanti. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya, Cynthia Novianti Suteja, kelas MN22J. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.